para mahasiswa, kita masuk ke subtopik kedua untuk pertemuan kedua ini, yaitu mengenal beberapa jenis pemasaran digital, konsep dasarnya. Apa itu? Yang pertama kita pelajari dulu apa itu pemasaran interupsi. Ini yang biasanya digunakan oleh pengiklan. Pemasaran interupsi ini menawarkan produk kepada orang yang belum tentu tertarik karena produk yang ditawarkan belum memecahkan masalah pelanggan. Jadi tadi di topik pertama kita membahas pemasaran itu adalah memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, banyak orang memiliki kendali dalam menggunakan internet untuk mencari produk. Maka interupsi ini bisa jadi mengganggu mereka. Interupsi hanya berguna jika tidak sengaja orang itu menemukan iklan kita. Jadi ada sih manfaatnya, namun tidak efisien. Itu kenapa disebut pemasaran interupsi, karena kita menyela, memberikan tawaran kepada pelanggan atau calon pelanggan yang belum tentu mereka membutuhkan produk yang kita iklankan. Maka kita lanjut dengan memahami pemasaran magnetik. Ketika ada seseorang yang secara aktif mencari solusi untuk mengatasi masalahnya, disitulah kita memasukkan pemasaran kita atau promosi kita dalam proses pencarian solusi orang tersebut. Jadi di era digital, di era internet, ketika seorang aktif mencari solusi, berarti orang itu sudah mulai perjalanan dalam mencari produk. Nah, itulah kita manfaatkan. Kita memasukkan produk kita ke dalam proses pelanggan atau orang lain itu mencari solusi. Nah, biasanya orang menggunakan mesin pencari atau search engine. Maka pemasaran magnetik ini menangkap kebutuhan seseorang itu yang kita ketahui melalui mesin pencari. Pemasaran magnetik dikenal juga dengan pemasaran konten atau konten marketing. Jadi kita membuat informasi yang membantu pelanggan yang diwakili Bob itu menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Kita misalnya dengan membuat cerita, ya. Kita membuat video, foto, infografis di web kita atau di media sosial kita. Semua itu tujuannya untuk memenuhi keingintahuan pelanggan. Nah, kalau yang kita tawarkan produk atau layanan kita, maka dia akan tertarik karena yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang dia cari. Maka di awal saya tadi menyebut ada keyword riset, ya. Riset mencari kata kunci. Nah, pengertian kata kunci ini adalah sesuatu yang banyak dicari sesuai produk kita. Ada banyak cara kita membuat konten, ya, yang tujuannya memecahkan masalah orang lain, pelanggan dalam hal ini. Kita mengarahkan mereka kemudian membuat keputusan, ya, untuk membeli produk kita karena memang produk kita sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, ya, ini konten marketing kita diumpamakan membuat bunga-bunga. Kita menyediakan bunga yang mendatangkan kumbang, ya, atau tawon, karena tawon itu suka dengan bunga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bunga itulah konten. Nah, tawon itulah Bob, ya. Jadi yang mencari sesuatu di internet dan kita berikan yang dia cari itu. Jika itu berhasil, maka pemasaran konten kita disebut berhasil. Jadi kita ulang kembali, Bob hanya contoh, ya, mewakili pasar kita, mewakili target kita. Kita lanjut pemasaran konten. Jika kita ingin menarik tawon atau lebah tadi, ya, kebun, maka kita membuat kebun yang menarik mereka, yang ada bunganya, ya.
kita menanam bunga sebanyak mungkin. Dalam pengertian internet, kita membuat konten sebanyak mungkin yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pencari konten. Dalam hal ini, pelanggan kita yang diwakili Bob tadi ya, dia mencari sesuatu di internet, di YouTube, di Instagram. Nah, disitulah kita meletakkan konten yang mereka cari. Tidak harus selalu menawarkan produk dulu, jadi memenuhi keingintahuannya dulu, nanti baru di belakangnya kita tawarkan. Jadi prinsip dasar pemasaran konten ini memang belum banyak dikuasai, maka masuk materi dasar ya. Konten itu bisa blog, ya, media sosial, video, dan jenis pemasaran ini harus mempertahankan konten ya, untuk selalu diupdate, diperbarui ya, supaya makin banyak yang mengenal. Makin banyak bunga atau konten yang kita miliki, akan makin banyak lebah ya, calon pelanggan yang memasuki situs kita. Meskipun sekali lagi topik konten kita belum sama persis dengan produk kita, jadi menarik dulu sebanyak mungkin orang datang. Maka pemasaran konten itu salah satu kuncinya adalah menggunakan mesin pencari ya. Salah satu kunci untuk mengetahui apa konten yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon pelanggan kita. Sebagai contoh, Bob itu mencari sesuatu melalui Google misalnya, melalui search engine yang ada di google.com atau di YouTube atau di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, kita menawarkan produk nantinya bisa dua cara, yaitu kontennya saja. Di dalam konten itu kita selipkan di bawah tawaran kita, atau kita memasang iklan. Pasang iklan dinamakan search engine marketing. Kalau fokus kita kepada konten yang kemudian mudah ditemukan pencari di internet, kita menerapkan search engine optimization. Nah, untuk bisa menerapkan SEO, kita harus memahami bagaimana mesin pencari bekerja. Jadi prinsip atau algoritma yang digunakan Google itu harus kita pahami. Nah, salah satunya tadi, kontennya harus banyak. Misalkan tulisan paling tidak 300 kata untuk satu tulisan, supaya itu masuk ke mesin pencari Google misalnya. Mesin pencari Google itu pula yang membuat pemasaran media sosial dan web itu sangat kuat. Media sosial dapat digunakan untuk menghasilkan aktivitas yang diakui mesin pencari. Maksudnya disimpan ya, di data, dimasukkan database mesin pencari. Masih terkait mesin pencari, misal kita dapat mengarahkan orang ke situs web kita untuk sesuatu yang gratis, jadi kontennya gratis. Nah, Google akan melihat ada keterlibatan orang yang datang ke situs kita, itu akan terekam oleh Google. Karena dia mencari di internet, kemudian diklik web. Nah,